Orang ingin kabur dari agama, maka disebut dengan liberal. Jadi liberal itu sebetulnya dia ingin bebas dari ikatan-ikatan termasuk agama. Ini namanya penafsiran yang tidak punya dasar. Ini penyimpangan ini. Nanti akan semua begitu. Diterjemahkan sak karepe dewe. Maka kita nggak perlu nabi, nggak perlu nabi. Kita jadi nabi sendiri-sendiri. Karena kita menjelaskan teks agama dengan cara berpikir kita sendiri-sendiri. Maka rusaklah agama ini. Seperti yang terjadi zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat kemudian diperintahkan la yusalliyanna ahadukumul asra illa inda Bani Quraidah. Jangan kamu sholat asar kecuali kalau sampai Bani Quraidah. Kan dah jelas nih. La yusalliyanna ahadukum, jangan kamu sholat asar kecuali kalau sudah sampai Bani Quraidah. Ya kan, Pak? Jelas gak hadisnya, Pak? Yang tidur pun jelas ini. Ya kan, apalagi tadi kuenya udah lewat. Kayaknya berbinar-binar. Ini kok nggak ada warnanya ya? Iya, bening. Jelas banget hadis itu, jangan sholat asar kecuali kalau sudah sampai Bani Quraidah. Kira-kira bisa punya makna berapa, Pak? Bisa nggak? Ini bisa jadi maknanya lain. Enggak ya? Enggak ya? Kalau jenengan sahabat, kira-kira berarti saya gak boleh sholat asar kecuali kalau sudah sampai tujuan. Kan gitu. Jelas banget. Padahal itu jelas banget, Pak ya. Ya. Saya kira sepakat lah bahwa kita berarti kesimpulannya harus sholat asarnya di tempat tujuan. Nah, ini hal yang sudah sangat jelas begitu, nanti hasilnya berbeda. Ada peluang untuk berbeda. Ketika asar mau habis, waktu asar mau habis, belum pula sampai Bani Quraidah. Gimana Pak jenengan, Pak? Rombongan nih satu masjid nih. Asar sudah mau habis, sudah jam 5:30 kira-kira. Aduh, ini Quraidah masih jauh nih. Kita belum sholat asar nih. Nabi lo dawuh, jangan sholat asar kecuali sampai Bani Quraidah. Jelas, Pak? Berarti ya udah, pokoknya asar waktunya habis atau nggak habis, kita sholat asar di Bani Quraidah. Sepakat? Sepakat, Pak? Nggak sepakat kayaknya. Sepakat ya? Padahal orang Indonesia ini kan toleransinya sangat tinggi. Ini aja nggak ada toleransinya ini. Pokoknya nggak sholat asar, pokoknya Bani Quraidah. Yang sholat asar berarti bertentangan dengan sabda Rasulullah. Berarti bukan ahli sunnah wal jamaah. Ahli bid'ah wad dhalalah. Ini repot nih, bahasa berat ini. Teks yang seperti itu yang kita kira-kira nggak menimbulkan dua penafsiran, menimbulkan dua penafsiran. Ada sahabat yang berpendapat bahwa loh, itu
itu maksudnya itu agar kita jalannya cepet, agar kita targetnya sampai sana masih ngejar waktu asar, maksudnya itu. Jangan kepikiran nggak ke sana? Sekarang kepikiran, tadi nggak kepikiran. Tadi sepakat, pokoknya sholat asar di sana. Sahabat sebagian berpikir bahwa ini maksudnya Nabi itu agar kita cepat jalannya sehingga sampai asar Bani Quraidah. Bukan dohirnya, bukan berpegang teguh pada teksnya, tapi kontekstualnya gitu loh. Maka terbelahlah sahabat menjadi dua madhab. Nah ini kalau ini udah madhab Pak, sepakat dalilnya tapi nggak sepakat pemahamannya, ini akan muncul madhab. Maka nggak boleh berbeda madhab kemudian menganggap madhab yang satunya mungkar. Nggak boleh Syafi'i mungkar, Syafi'i melihat Hambali mungkar Hambali. Nggak boleh. Sepakat dalilnya, nggak sepakat pemahamannya. Karena dalilnya dhoniyatul wurud dan dhoniyatu dilalah. Kayak tadi itu Nabi melarangnya tuh maksudnya bukan begitu, tapi maksudnya agar kita cepat. Mana yang benar Pak? Yang berpegang pada zahir teksnya atau berpegang pada kontekstualnya? Ya waktu itu menimbulkan hal yang riskan ya di kalangan sahabat. Sampai ke Bani Quraidah, ternyata Isya sana Pak. Isya. Berarti sholatnya sholat apa itu? Anda pernah diajari jamak asar, maghrib, isya? Padahal parah itu, jamak asar sama maghrib sama isya. Ya kan? Kalau kita lakukan di zaman sekarang ya memang itu sebuah kemungkaran kalau sekarang. Ya kan? Waktu itu kejadian seperti itu. Nabi tidak menyalahkan yang akhirnya harus menjamak asar, maghrib, isya, dan tidak menyalahkan yang sholat asar di tengah perjalanan. Kalau di tengah jalan nggak boleh memang. Di tengah perjalanan. Jadi teks agama begitu. Yang diminta Nabi untuk toleransi karena mereka semuanya nyepakatin, mereka semuanya berniat untuk melaksanakan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang nyimpang adalah ketika orang kemudian menyangkal perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menolak dalil. Yang menyimpang adalah ketika orang menolak dalil. Di daerah sana itu ada, kemarin ketemu ada orang kalangan umat Islam itu tidak puasa Pak. Ramadan tuh nggak puasa. Dia cek ke kantornya memang pada makan dan minum. Padahal dalil tentang puasa Ramadan itu qat'iyatu tsubut dan qat'iyatu dilalah. Dia adalah ayat. Yang kedua, petunjuknya sangat jelas. Bagaimana namanya puasa itu? Sudah definitif gitu loh puasa. Tapi orang ingin kabur dari agama. Ini bahaya. Maka kemudian dia mencoba ayat yang qat'iyatu dilalah ingin dikesankan dhoniyatu dilalah. Dikesankan bahwa maknanya itu ada dua. Oh, yang dimaksud dengan kutiba alaikumus siyam, itu siam itu bukan
tidak makan dari mulai terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Tapi yang dimaksud siam itu adalah menahan diri. Maka kalau kita sudah menahan diri, itu kita sudah siam. Ini orang zindik namanya, Pak. Ya. Namanya ini ngobok-ngobok agama. Namanya ngobok-ngobok agama, memutarbalikkan. Padahal orang belajar fikih paham betul yang namanya siam, menahan diri itu adalah makna etimologinya, makna bahasanya. Tapi yang dimaksud Allah ketika mengatakan kutiba alaikumus siyam itu sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mutawatir bahwa Rasulullah puasa ya ada sahur kemudian sampai kemudian adzan maghrib, dan itu dilakukan oleh kaum muslimin berabad-abad seperti itu. Kemudian ada orang yang ingin mengobok-ngobok. Sholat juga begitu, Pak. Orang ingin kabur dari agama, maka disebut dengan liberal. Jadi liberal itu sebetulnya dia ingin bebas dari ikatan-ikatan termasuk agama. Maka kemudian sholat itu diartikan sebagai doa. Kalau kita sudah doa, kita sudah sholat. Makanya kita harus menghormati orang kejahen. Ya. Karena mereka berdoa berarti sudah sembahyang. Menggunakan kata sembahyang. Jadi mereka itu sudah sholat, cuma sholatnya beda dengan kita. Jadi kita harus toleransi. Ini yang namanya liberal. Padahal bukan itu yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Rasulullah mengatakan shallu kama raaitumuni usolli. Salatlah seperti aku salat. Salatnya Nabi bukan semedi, tetapi adalah ubtudiat bitakbiratul ihram wa ukhtutimat bisalam. Namanya salat itu satu gerakan aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Di dalamnya ada rukuk dan sujud dan seterusnya. Nah, orang yang kemudian mencoba mengeluarkan ayat ini dari qat'iyatudillah menjadi dhoniyatudillah, ini perbuatannya memang culas. Culas, Pak. Sehingga banyak orang tertipu, mantuk. Maka tadi itu sampai mereka kemudian dokter-dokter itu pada nggak puasa dan nggak sholat. Ini pekerjaannya orang zindik. Akhirnya nanti agama itu tidak punya pakem. Agama tidak punya pakem, diserahkan ke masing-masing kita. Nah, itulah namanya penafsiran liberal. Penafsiran liberal. Jadi Nabi Muhammad tidak berhak untuk menafsiri Al-Quran. Inilah disebut dengan orang kebebas. Inilah yang inhiraf. Nah, sekali lagi, ini ada di negeri kita. Inhiraf dianggap ikhtilaf. Ini repot. Maka agama akan hilang, Pak. Nanti agama tidak rahmatan lil alamin lagi. Zakat nanti akan berarti membersihkan diri saja. Tidak ada duit yang dibayarkan. Yang susah siapa, Pak? Yang senang siapa, Pak? Kalau zakat nanti diartikan, zakat itu artinya kan zaka yasku, artinya itu membersihkan diri. Berarti kalau Anda sudah membersihkan jiwa Anda dari kikir dan tamak, Anda sudah berzakat. Terus fakir miskin suruh makan apa, Pak?
Suruh dapat apa? Dapat dalil aja. Kan gitu. Maka rusak. Islam ini akan hilang. Akan hilang. Nanti menafsirkan lagi ayat tentang as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma nakalam minallah. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan itu potonglah tangannya. Potonglah tangannya sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini qat'iyatul wurud, qat'iyatu didalah, petunjuk hukumnya jelas. Dan sudah dipraktekkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara mutawatir. Tiba-tiba di zaman akhir zaman ini orang nggak ngerti lagi mana ikhtilaf mana inhiraf, datang tiba-tiba mengatakan, oh yang dimaksud potong tangan itu adalah bukan potong tangan, tapi adalah memotong kemiskinan. Jadi kalau kita sudah berupaya menyejahterakan rakyat, mengangkat kemiskinan, kita sudah menegakkan ayat ini. Ini namanya penafsiran yang tidak punya dasar. Ini penyimpangan ini. Nanti akan semua begitu. Diterjemahkan sak karepe dewe. Maka kita nggak perlu nabi, nggak perlu nabi. Kita jadi nabi sendiri-sendiri. Karena kita menjelaskan teks agama dengan cara berpikir kita sendiri-sendiri. Maka rusaklah agama ini. Sama dengan juga rusaknya ketika ikhtilaf dianggap inhiraf. Orang akhirnya jengah dengan namanya agama. Yang namanya furu itu mesti lebih banyak daripada pokok. Jadi kalau kita beragama ini yang nampak sehari-hari ini pokoknya atau furu'nya, Pak? Furu'nya. Kita beragama ini kebanyakan yang nampak adalah furu'nya. Adzan. Adzan itu takbirnya berapa kali? Setelah adzan, sholat qabliyah. Ada kalau datang ke masjid itu isya itu berdiri aja dia. Ini kan dia berdiri aja. Enggak, qabliyah isya. Melihat orang yang qabliyah isya dengan mata yang agak sinis. Kenapa, Pak? Kenapa orang yang sholat sunnah qabliyah isya disinisin sama yang enggak sholat? Karena dianggap bid'ah. Ada juga yang sinis kalau maghrib itu kalau ada orang sholat dia sinis dia. Ada qabliyah maghrib, disinisin juga ini. Mungkin kalau dia DKM-nya dia langsung tegur. Karena dia bukan DKM jadi dia nahan diri, ya kan? Ingkarnya dalam hati. Tapi masih dianggap mungkar. Kenapa dianggap bid'ah? Karena Rasulullah tidak pernah, menurut dia tidak pernah melakukan sholat qabliyah maghrib dan qabliyah isya. Lupa bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membiarkan sahabat melaksanakan sholat qabliyah maghrib dan qabliyah isya. Bukan berarti kesimpulannya kemudian sholat qabliyah maghrib bid'ah. Tapi kesimpulan yang benar adalah sholat sunnah qabliyah maghrib itu bukan sunnah muakkadah, bukan bid'ah. Kalau bid'ah mungkar. Nah ini repot. Ikhtilaf menjadi inhiraf. Maka muka kita nih lihat orang nggak seneng aja, Pak. Lihat saya ini semua dari atas mungkin bid'ah semuanya. Dari mulai ini bid'ah ini. Maksudnya kupluk putih itu, ya kan? Padahal kita nggak tahu Rasulullah itu kupluknya bagaimana.
Kalau kita mau kayak Rasulullah umamah semua gitu, pakai umamah, gitu. Kayak apa namanya sorban yang dililitkan itu. Terus ini baju nih, ini baju apa ini? Koko. Ini Cina ini. Jenggotnya kurang panjang, misalnya jenggotnya segini, kan? Masih ini sama sini. Minimal segenggam gini kan. Ini semuanya bid'ah ini. Repot. Ya, ini akhirnya juga orang akhirnya beragama itu jengah. Di Saudi fenomenanya karena diseragamkan semuanya. Ya kan? Semua hal-hal yang furu itu harus diseragamkan. Harus digiring, dikondisikan, diseragamkan orang Saudi. Dihambalikan kalau kasarannya. Atau rodok kendele disalafikan. Ya kan? Wah, kalau masuk Jamiah Islamiyah Madinah pokoknya belum lulus kalau belum salafi. Maka banyak yang pura-pura salafi biar lulus. Atau biar beasiswanya lanjut ke S2, S3. Kalau ketahuan enggak modal mereka enggak akan bakalan dapat S2, S3, Pak. Ini kan enggak benar. Enggak benar. Masalah furu' itu adalah masalah ikhtilaf. Dan kita tidak perlu malu. Itu justru sebuah kekayaan, khazanah keilmuan, bahwa dalam Islam itu ada ilmunya, bukan hawa nafsu. Ada kelonggaran. Jadi dalam masalah furu' itu longgar. Sehingga kalau kita haji, kita longgar, Pak. Habis ifadah, terus kemana, Pak? Habis ifadah, habis Arafah ke Musdalifah kan? Musdalifah. Boleh enggak dari Arafah ke yang lainnya? Kita harus mabit di Musdalifah. Setelah Musdalifah kemana? Lali, Pak, haji ini kemarin ke Mina. Lempar jumroh harus enggak, bisa ke tawaf ifadah. Sahabat Rasulullah, saya mau tawaf ifadah, if'al wala haraj, enggak apa-apa, tawaf dulu aja. Bahkan yang mestinya lempar jumroh itu di pagi hari, untuk orang-orang tertentu itu dibolehkan di tengah, melebihi tengah malam. Rasulullah, ini saya biasanya nih kalau besok nih haid saya nih. Gimana kalau nunggu besok, saya takut saya belum ifadah haid. Lah bisa nunggu berhari-hari menyelesaikan haid. Padahal tawaf ifadah syaratnya harus suci. Ya udah kalau gitu kamu segera lempar kemudian ifadah. Atau ifadah dulu. Hal-hal yang furu' ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat fleksibel. Sangat fleksibel. Bayangkan, Pak, ada sahabat sholat. Ini kalau di zaman sekarang lihat anak kita begitu, kita gerem gini, kita ketok kepalanya. Sahabat sholat, Nabi lagi ruku, ya kan? Ruku, sahabat masuk ke masjid, belum sampai ke shaf, Pak. Belum sampai shaf terakhir, Pak. Itu sudah ruku, Pak. Ruku. Dalam rangka apa? Ngejar satu rakaat. Karena kalau imamnya sami Allah, lewat sudah. Ini kelas sahabat loh, Pak. Masuk masjid, sampai situ shaf terakhir di sini nih. Sampai situ udah ruku, langsung dia Allah Akbar ruku, Pak. Sampai ruku dia maju, dikit begitu. Sampai ke shaf depan sini, ya kan, ribet lah, ya kan, sampainya nih, kamu ini apa setelah sholat, dianggap itu sebuah kemungkaran, kira-kira gitulah ya. Nabi, kenapa kamu begini? Oh,
Nabi tidak suruh ngulang sholat, tidak suruh ngulang sholat. Berarti sholatnya sah. Sholat kayak begitu sah, Pak. Sholat kayak begitu sah. Dalam hati kita, mbok ya ngalah dikit lah ya, ketinggalan serakat nggak apa-apa lah ya. Tapi begitulah orang itu berislam kan macam-macam, Pak. Berislam itu yang ada gugur kewajiban, ya kan? Pokoknya wis gugur kewajiban itu udah surga gitu kan? Ada orang kalau merasa kalau nggak duduk sholat di depan saf pertama itu kayak nggak sholat juga ada. Gitu kan. Kalau nggak jamaah itu merasa tidak sholat. Tapi ada orang pokoknya sholat walaupun nggak jamaah gitu. Orang berlapis-lapis dalam beragama. Maka di sini yang dikembangkan adalah dalam masalah-masalah furu ini adalah kita toleransi. Harus berlapang dada. Berlapang dada. Seperti Rasul juga berlapang dada kepada perbedaan-perbedaan sahabat.